Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Nah, apakah anak ibu sehat semua? Selalu mendoakan kalian semua dalam kondisi yang sehat, bugar dan fit, dan siap untuk belajar seperti biasa. Nah, anak-anak ibu ingatkan lagi dan selalu akan ibu ingatkan, jagalah protokol kesehatan dimanapun berada dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, jaga jarak, hindari kerumunan, dan usahakan tidak bepergian kalau tidak terlalu penting. Nah, anak-anak ibu di rumah jangan lupa makan makanan yang bergizi ya, dan tetap berolahraga agar badan kita akan selalu sehat dan fit. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 3, PB1. Nah, anak-anak ibu siap untuk belajar hari ini? Nah, sediakan buku dan buka halaman 111. Nah, anak-anak ibu, kita belajar tema 1, subtema 3, PB1. Buka halaman 111. Ada beberapa hewan. Ini adalah hewan badak bertulang satu. Ini adalah harimau purba. Ini adalah orang hutan. Anak-anak ibu, lanjut kita ke halaman selanjutnya. Ada dua buah gambar dengan kondisi yang kontras. Ini adalah gambar hutan dan ini adalah gambar perkotaan. Nah, anak-anak ibu, amati gambar ini. Amati dan cernai gambar ini. Lanjut kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Apa sih yang akan terjadi jika hutan tersebut dijadikan perkotaan semua? Nah, nanti tuangkan apa pendapat kalian, ide kalian. Kira-kira apakah yang akan terjadi jika hutan-hutan ini dirambah semua dijadikan perkotaan seperti ini? Apa yang akan terjadi? Nah, kalian isi dan jawab pertanyaan ini sesuai dengan pendapat dan pemikiran kalian. Ya. Lanjut kita anak-anak ibu di halaman 112. Anak-anak ibu silakan baca teks Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Nah, setelah kalian baca teks, kalian jawab pertanyaan ini. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaat bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Jadi dengan membaca teks ini, anak-anak ibu silakan jawab pertanyaan yang ini sesuai dengan teks yang kalian baca. Itu untuk materi bahasa Indonesia, yakni menyampaikan pendapat melalui gambar dan teks yang disediakan. Kalau ini kan gambar yang disediakan, kalian jawab pertanyaan ini, pendapat kalian. Dan kalau ini teks yang kalian baca, utarakan pendapat kalian. Itu adalah bidang studi bahasa Indonesia. Lanjut kita ke bidang studi ilmu pengetahuan alam atau IPA. Anak-anak ibu, di materi ilmu pengetahuan alam, anak-anak ibu akan menentukan ciri-ciri, manfaat serta populasi dari 1, 2 atau 3 dari hewan langka yang ada di Indonesia. Nah, nanti ibu contohkan satu ya, yaitu orang utan. Kalian simak baik-baik ya. Orang utan. Orang utan memiliki ciri-ciri khusus, bertubuh gemuk besar, berleher besar, lengan panjang, kaki pendek, dan tidak mempunyai ekor. Telapak orang utan memiliki 4 jari panjang dan 1 ibu jari. Memiliki ukuran otak yang besar dan mata mengarah ke depan. Orang hutan memiliki manfaat seperti memegang peranan penting bagi regenerasi hutan melalui buah-buahan dan biji-bijian yang mereka makan. Hilangnya orang hutan mencerminkan hilangnya ratusan spesies tanaman dan hewan pada ekosistem hutan. Jumlah populasi saat ini orang hutan di Pulau Kalimantan berkisar kurang lebih 55.000 ekor dan di Pulau Sumatera kurang lebih 200 ekor lagi. Penyebab kelangkaannya adalah karena pembukaan lahan dan konversi ke perkebunan. Jadi semua hutan itu dibuka menjadi sebuah perkebunan. Dilanjutkan dengan adanya perdagangan ilegal bagi orang hutan itu sendiri.
Langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga kelestarian orangutan adalah dengan tidak menebang hutan sembarangan, menindak tegas pada para pelaku perburuan liar, dan undang-undang tentang lingkungan hidup. Itu adalah hewan langka orangutan. Di Indonesia tentu banyak hewan-hewan langka yang masih hidup sampai saat ini. Tapi langka itu jarang ditemui. Nah, anak-anak ibu, supaya tidak punah, tidak hilang, tidak habis, hewan-hewan langka itu harus dilestarikan. Contoh dari hewan-hewan langka di Indonesia seperti tadi orangutan, harimau, burung cendrawasih, komodo, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak ibu, pilih salah satu dari hewan langka tersebut. Kalian buat itu ciri khususnya seperti yang ibu utarakan tadi pada orangutan, ciri khususnya. Yang kedua, manfaat hewan itu bagi kita, manfaatnya. Yang ketiga, jumlah populasinya sekarang, populasi itu jumlahnya berapa ekor lagi sekarang. Dan lanjut, penyebab kelangkaannya. Mengapa sih bisa dia langka, badak itu bisa langka? Mengapa sih orangutan itu langka atau gimana? Kalian temukan mengapa dia bisa langka. Yang kelima, apa-apa saja langkah-langkah yang mesti kita kerjakan agar hewan-hewan itu tidak punah dan populasinya agar tetap lestari. Nah, itu tugas untuk pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, kita lanjut ke pelajaran ASEAN atau itu pelajaran daripada bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Nah, anak-anak ibu, simak baik-baik yang ibu jelaskan tentang IPS bidang studinya. Sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Kepala negaranya saat ini adalah Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wadaulah. Bahasa yang digunakan Brunei adalah bahasa Melayu dan Inggris. Mata uangnya adalah Brunei Dollar (BND). Luas wilayah 5.765 km persegi. Jumlah penduduknya pada Juli 2014 sekitar 422.675 jiwa. Hari kemerdekaan Brunei Darussalam jatuh pada tanggal 1 Januari 1984. Ini adalah pemberian dari negara Inggris. Lagu nasional Brunei Darussalam adalah Allah Peliharakan Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984. Setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini, Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Ya, Brunei negara kaya ya, karena dia negara minyak. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang Kamboja. Kepala negara adalah Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh. Bahasa nasionalnya adalah Khmer. Mata uangnya riel. Luas wilayah 181.035 km persegi. Jumlah penduduk negara Kamboja sekitar 15.458.332 jiwa pada Juli 2014. Hari kemerdekaan Kamboja pada tanggal 9 November 1953. Ini adalah pemberian dari negara Perancis. Lagu nasional Kamboja adalah No Courage atau Royal Kingdom. Luas wilayah Kamboja tidaklah besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang bendera di negara Kamboja. Lanjut kita ke negara kita, Indonesia. Indonesia, kepala negara kita adalah Presiden Joko Widodo. Ibu kota negara kita adalah Jakarta.
Bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Mata uangnya rupiah. Luas wilayah Indonesia adalah 1.904.569 km persegi. Jumlah penduduk negara Indonesia sekitar 259.609.643 jiwa pada Juli 2014. Nah, anak-anak ibu, Indonesia itu adalah negara terpadat nomor 4 di dunia. Anak-anak ibu, itu ingat ya. Hari kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Lagu nasionalnya adalah Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara yang luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Wow, banyak sekali ya. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Laos. Kepala negara Laos adalah Presiden Bononghang Vorachith. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Thongloun Sisoulith. Ibu kota Laos adalah Vientiane. Bahasa nasionalnya adalah Lao. Mata uang Laos adalah Kip atau La. Luas wilayah Laos 237.955 km persegi. Jumlah penduduk Laos ada sekitar 6.803.699 jiwa pada Juli 2014. Hari kemerdekaan Laos jatuh pada tanggal 19 Juli 1949. Itu pemberian dari negara Perancis. Lagu nasionalnya adalah Peng Sat Lao, Hymne of the Lao People. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Phang-Ngoon yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai Kerajaan Sejuta Gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga 17 ribuan sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800 sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Perancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Pada tahun 1893 Perancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954 Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis PT Lao. Malaysia. Kepala negara Malaysia adalah Sultan Mahmud V. Kepala pemerintahan adalah Dato' Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur. Bahasanya bahasa Melayu, Inggris, Cina, Tamil. Mata uang Malaysia adalah ringgit. Luas wilayah adalah sekitar 330.803 km persegi. Jumlah penduduk Malaysia sekitar 31.746.000 jiwa. Hari kemerdekaan Malaysia pada tanggal 31 Agustus 1957. Ini adalah pemberian dari negara Inggris. Lagu nasional Malaysia adalah Negaraku. Tahun 14 ribuan, wilayah di Selat Melaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Melaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka. Namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya.
Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Myanmar. Myanmar. Kepala negara Myanmar adalah Presiden Htin Kyaw. Ibu kotanya adalah Naypyidaw. Bahasa nasional Myanmar adalah Myanmar. Mata uangnya adalah Kyat atau MMK. Luas wilayah Myanmar sekitar 676.578 km persegi. Jumlah penduduknya ada sekitar 55.746.253 jiwa. Hari kemerdekaan Myanmar jatuh pada tanggal 4 Januari 1948. Ini pemberian dari Inggris. Nah, lagu nasional Myanmar adalah Kamba Makei atau Till the End of the World Myanmar. Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama UNU. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal Un Win menjatuhkan UNU. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlemen. Filipina. Kepala negara Filipina adalah Presiden Rodrigo Roa Duterte. Ibu kota Filipina adalah Manila. Bahasa Filipina adalah bahasa Filipino atau bahasa Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uang Filipina adalah peso. Luas wilayah Filipina sekitar 343.448 km persegi. Jumlah penduduk Filipina pada Juli 2014 adalah 107.668.231 jiwa. Hari kemerdekaan Filipina jatuh pada tanggal 12 Juni 1898. Lagu nasional Filipina adalah Lupang Hinirang atau Chosen Land. Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1953, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri. Namun kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia Kedua dan serangan dari tentara Jepang hingga akhir tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Singapura. Kepala negara Singapura adalah Presiden Halimah Yacob. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ibu kota Singapura adalah Singapura. Bahasa nasional Singapura yaitu Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uang Singapura adalah dolar Singapura. Wilayahnya memiliki luas 716 km persegi. Jumlah penduduk Singapura adalah 5.567.301 jiwa pada Juli 2014. Hari kemerdekaan Singapura pada tanggal 9 Agustus 1965, pemberian dari Federasi Malaysia. Lagu nasionalnya adalah Majulah Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit, namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura dan mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Thailand. Kepala negara Thailand adalah Maha Vajiralongkorn. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri Jeneral Prayut Chan-o-cha.
Ibu kota Thailand adalah Bangkok. Bahasa resminya adalah bahasa Thai. Mata uangnya adalah baht. Luas wilayah Thailand sekitar 513.120 km persegi. Jumlah penduduk Thailand sekitar 67.741.400 jiwa pada Juli 2014. Thailand tidak pernah dijajah oleh negara lain, jadi dia tidak ada hari kemerdekaannya. Lagu nasional Thailand ada Pleng Chat Thai atau National Anthem of Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Beciang. Lanjut yang terakhir, Vietnam. Vietnam, kepala negara sekarang adalah Presiden Tran Dai Quang. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc. Ibu kotanya adalah Hanoi. Bahasa nasionalnya adalah Vietnam. Mata uang Vietnam adalah dong. Luas wilayahnya adalah 331.210 km persegi. Jumlah penduduk Vietnam sekitar 93.421.835 jiwa pada Juli 2014. Hari kemerdekaan Vietnam yaitu 2 September 1945, itu pemberian dari negara Perancis. Lagu nasionalnya adalah Tien Quan Cha atau The Song of the Marching Troops. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang setelah kalian simak tentang profil politik dan fakta-fakta di negara-negara ASEAN tadi, anak-anak ibu pilih 2 negara seperti biasa ya, kayak yang lalu. Pilih 2 negara sebagai bahan perbandingan kalian. Buatlah dalam bentuk diagram Venn. Nah, 2 negara buatlah ke dalam bentuk diagram Venn. Apa-apa sih fakta-fakta politik yang sama? Letakkan di tengah. Apaan sih fakta-fakta politik yang berbeda antara 2 negara itu? Letaklah di samping. 2 negara dari negara ASEAN tadi, kalian tuangkan ke dalam bentuk diagram Venn. Itu tugas IPS dan pembelajaran tema 1 subtema 3 PB1. Nah, ibu ingatkan lagi ya, tugas pada tema 1 subtema 3 PB1 ini adalah itu bahasa Indonesia. Itu mengenai pendapat kalian, menyampaikan pendapat kalian pada halaman 111, menjawab pertanyaan ini tentang gambar 111 yang ini, dan 113 pendapat kalian mengenai teks yang ini. Itu bahasa Indonesia. Dan untuk IPA-nya adalah kalian pilih 1 binatang langka yang hidup di Indonesia dan kalian tentukan 6 poin ini. Ciri-cirinya, habitatnya, jumlah populasinya, mengapa dia langka, langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar tidak punah. Poin-poin ini, 1 binatang langka yang ada di Indonesia. Dan IPS-nya yaitu diagram Venn mengenai fakta-fakta politik negara-negara ASEAN. Nah, itu pembelajaran kita pada tema 1 subtema 3 PB1 ini. Kalian anak-anak ibu yang ibu sayangi harus tetap semangat meskipun kita belajar daring di rumah. Dan terus berdoa agar masa pandemi ini segera usai dan kita dapat belajar bersama di kelas kita.
Sekian dari Ibu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.